Marah sama siapa? Nggak tahu. Ikut-ikutan aja. Tapi sampai miring-miring bos ya, penuh ya. Busnya sampai miring-miring tuh. Gue di bus nih ditimpuk-timpukin segala macam kan. Akhirnya Sekarang kita lagi berada di Musika. Ya, ini bocor banget nih suaranya pasti. Semoga suara gua kedengaran nih. Sekarang sama Babe di sini kita kebetulan lagi tag untuk bulan religi. Jadi emang udah tiap tahun tuh ada kegiatan ya, untuk proses rekaman, habis rekaman proses promo segala macem untuk lagu religi. Kita nggak ngomongin lagu religi, tapi kita ngomongin asal usulnya Muhammad Nur Rohman ini bagaimana bisa terlahir di dunia ini. oh, gitu. Lahir di Jakarta, persisnya di daerah, kalau dulu tuh terkenal ya, namanya daerah Gua tuh Tanah Tinggi. Itu daerah yang banyak orang kalau dengar itu langsung kaget gitu kan, Karena itu daerah bisa dibilang ngebrong lah gitu daerah. Bronx katanya. Dan ya emang Keras lah, Jakarta itu keras ya kan. zaman dulu itu ya daerah gue tuh se-Jakarta itu ya disegani lah. Pokoknya kalau dibilang anak mana lu sini, langsung minder deh gitu. Ya kalau dulu ya pernah ngalamin setelah gue besar gitu kan, bisa dibilang di sana kampung gitu, kampung yang kumuh, terus udah gitu pertemanannya juga dibilang solid gitu ya. Karena kalau ada satu yang disenggol gitu, semuanya gitu. Lain udah. Wah, ini lu nyenggol dia berarti lu nyenggol gua nih gitu ya. Makanya sampai turun menurun mungkin sampai detik ini gitu. Dari gue beranjak besar di sana gitu sampai udah punya anak, masih aja tuh dengar tawuran apa segala macam. Jadi kayak udah mendarah daging gitu kan tawuran itu. Sekarang Mas. Suka gue dengar Cukup gitu. disegani ya. Kayak kalau masalah tawuran, kalau dulu kan tawurannya itu jadi nggak antar yang dekat-dekat situ lah di daerah gue itu kan. Cuman beda RW gitu. Satu kelurahan tapi beda RW. Kalau sekarang tuh lebihnya begitu tuh. Atau beda kelurahan yang agak seberang kali sana gitu. Tapi Mas Roman sendiri pernah ikut tawuran? Pernah? Iya. Itu gimana? Dulu itu zaman gue SD, SMP gitu. Tapi tahu nggak kenapa Mas Roman ikutan tawuran tuh? Marah sama siapa? Nggak tahu. Ikut-ikutan aja. Tapi begitulah memang tawuran ya pada zaman dulu. Emang ikut-ikut aja udah. Padahal nggak ada masalah sama siapa-siapa, tiba-tiba tawuran gitu ya. Ya enggak, kalau dulu kan biasanya seneng olahraga itu bola. Jadi bola itu dulu ada perlombaan kompetisi gitu kan, antar daerah gitu. Misalnya kita ke sana nih, kalau ke sana tuh udah rombongan tuh kan, pemain Rame lah pokoknya, supporter lah gitu kan. Nah, udah di sana tuh kalau ada yang gimana udah itu kampung orang aja kita acak-acak gitu. Gimana tuh maksudnya? Ada yang kesenggol gitu? Ya ada Panas. Misalnya ada Bisa jadi ribut gitu. Misalnya di sana kalah nih gitu kan. Kita udah saudara kan main ceng-cengan gitu kan. Oh, gara-gara ada yang kalah, salah satu timnya ada yang kalah. Iya, ada kalah, terus supporter mereka tiba-tiba lempar batu begitu kan. Terus udah mulai panas. Mata dibalas mata, ya kan? Nyawa dibalas nyawa gitu kan. Oh iya. Mau di kampung orang pun dihajar. Iya. Akhirnya kompetisi itu buyar. Kompetisi malah nggak jadi tawuran. Jadi tawuran. Tapi emang sih gue juga zaman SMA itu kan, ya SMA negeri itu di area Depsos lah, cukup sering rajin berantemnya maksudnya. Ya kan? Iya. Jadi emang nggak ngerti apa tiba-tiba, wah ini panas. Teman-teman cerita, sini kena palak nih, ini cerita. Oh ayo samperin ikut. Kalau sekarang lebih kan, sama lah ya mungkin. Iya, sekarang kan mungkin tawuran antar pelajar itu udah jarang. Kalau dulu tuh, zaman gue kan STM. Jadi STM itu kalau ke sekolah ya wajib bawa barang-barang apa panjangannya STM? Sekolah teknik. Sekolah teknik mesin. Menengah lah itu sih. Bukan susu tanpa mama ya. Jadi ini STM bukan sekolah teknik mesin. Tinggal tambahin ini aja, STMJ aja. Susu Maduja. Jadi STM itu kegiatan itu soal mesin, teknik. Jadi di mana-mana kadang-kadang bisa jadi bawa obeng, bisa jadi bawa perkakas lah untuk kegiatan sekolah. Nah, kadang-kadang malah jadi senjata. Dulu tuh ada yang lucu ya. Jadi tawuran. Kalau dulu kan di bus gitu kan. Jadi sampai miring-miring bos ya, penuh ya. Busnya sampai miring-miring tuh. Sekolah gue tuh di daerah Pulau Gadung, berangkat itu ngelewatin ada SMA namanya Bahariwan gitu ya. Di daerah Badungkalan situ lah. Terus seberangnya itu ada kampus ASMI, terus sama AMI. AMI itu tahu gua. Akademi Maritim ya kan. Gue di bus nih ditimpuk-timpukin segala macam kan. Akhirnya udahlah kita turun dari bus, udah main timbuk-timbukan lagi. Jadi di bus itu ada salah satu anak AMI itu
kena tipu, parah. Dia berentetan nih masalahnya. Iya, jadi berentetan. Nah, udah gitu dia marah-marah kan, dia ke kampusnya bawa pasukan juga kan. Nah, gue kebetulan lagi praktek di Budut nih, sini nih. Budi Utomo. Gue lagi praktek di situ, sama taunya di situ dateng lah, ada 2 truk anak AMI sama PM segala macem. PM itu polisi militer? Iya, karena kan emang sekolahnya mau belajar kayak militer gitu deh. Oke. Disamperin ke sekolahnya, ke sekolahan gua tuh kan. Pokoknya dia masuk sampai sekolah gitu, dikeluarin, dibarisin di lapangan, ditendang-tendangin, ditabok-tabok gitu. Termasuk Mas Roman kena juga? Enggak, kebetulan gua lagi praktek. Jadi gua aman gitu. Gua lagi praktek, gua denger dari AMI datang ke sono, satu sekolah ditendangin, di sama PM segala macam kan. Itu sampai guru-guru pun nggak berkutik? Berkutik soalnya ada PM soalnya di situ kan. Ya gitulah. Kayak ini. Akibat tawuran merembet kemana-mana ya. Gara-gara nggak tahu juga asal masalahnya apa, musababnya apa. Ya cuman kena batu. Baper. Enggak, batu ini aja nyasar. Batu perang. Batu nyasar gitu kan. Baper tuh batu perang. Emang Jakarta pada zaman tahun-tahun 90 2000 ke bawah lah, 2000 ke bawah itu ya gitulah kegiatannya. Kalau anak SMA tuh tawuran, bahkan kadang-kadang tawuran SMA pun ada yang mati. Kan banyak tuh cerita film ini. Sekarang mah udah alhamdulillah udah agak-agak tertib lah sekarang. Nah, Be, gue mau lanjut lagi nih, Be. Gue pengen nanya nih, masa-masa lu pernah ngerasain masa-masa terpuruk nggak sih? Gimana lu lagi ngedown banget daunnya, terus apa yang terjadi pada saat itu dan lu menemukan wah gue harus bangkit tuh karena siapa, gara-gara apa gitu? Ya, kalau dalam hidup gue sebenarnya ya terpuruk itu karena ya dulu kan gue emang punya dari semenjak gue lulus STM itu kan gue emang udah ngeband karena emang ngeband itu dari SMP kan. Drummer apa vokalis waktu itu? Drummer. Oh udah drummer, soalnya sekarang lagi vokalis dia, lagi nyanyi. Terus. Selang setahun atau 2 tahun kemudian itu ya akhirnya memulai lah dunia musik yang sebenarnya gitu, tapi yang lebih serius gitu. Lebih serius dan Garuk sih waktu dia. Garuk ya. Kalau namanya band dulu itu dibilang susah ya susah gitu untuk masuk ke label. Gue pikir dibilang susah yang enggak, ternyata ya susah gitu. Susah emang susah, maksudnya dibilang susah emang susah banget gitu. Perjalanannya emang harus ada proses, harus rekam dulu, tawarin ke ini itu dulu kan. Kalau rekaman dulu itu terhalang dengan satu budget gitu kan. Mungkin kalau sekarang udah enak digital, siapapun orang bisa mau bikin sendiri pun juga bisa kan. Kalau dulu kan kagak. Kita mau nyerahin demo aja, kita harus ngerekam demo itu live. Jadi studio, sewa studio yang bisa ngerekam live. Walaupun pada saat itu ya sempat ditentang juga sama orang tua gitu, terutama bokap gitu. Akhirnya ya karena gue punya keyakinan untuk berada di dunia ini, ya gue buktikan gitu kan. Yang mentang-mentang gue tidak didukung, tapi gue patah semangat. Enggak, gue justru malah di situ gue terus gitu membuktikan bahwa gue itu jadi boleh terus ya. Di sini. Oh itu gue bisa, akhirnya ya sudah masuklah di dapur rekaman garuk, dan namanya di kontrak kita flat, jadi nggak ada royalti segala macam. Publisher itu masih nggak ada publishing segala macam. Kalau sekarang nih, ini gue mau jelasin, publisher sekarang ini adalah melindungi kita nih, hak cipta kita, pencipta lagu khususnya ya, pencipta lagu, terus jadi udah agak tertib lah sekarang. Jadi kita bikin lagu apa, karya kita dihargai, karya kita bisa jadi sesuatu. Tapi pada zaman dulu itu belum rapi sama sekali. Oke, kayak dulu gue tuh di kontrak, mau tau lu berapa tuh gue di kontrak itu di kontrak flat 4 juta. 4 juta itu satu album itu termasuk itu tahun 1994 itu termasuk murah. Nah nggak taunya lagu itu kata orang meledak gitu ya. Di sana kan waktu dulu itu anggapan meledak atau enggaknya kan karena radio puter requestan banyak. Radio iya, terutama di TV ya. Dulu itu TV kan masih dikit lah, cuma ada 3 channel, TVRI, RCTI, SCTV, itu yang terbesar pada ya sudah, kita nggak bisa apa-apa, kita menanyakan ke pihak produser juga kalau ya alasannya begitu. Bisa aja. Susah. Sudah lah gitu kan. Setelah ya masa lalu yang biarlah berlalu. Iya. Jadi pelajaran. Ngedropnya itu pas di album ketiga. Jadi di band yang dulu nih, di band Garuk. Iya, yang dulu nih. Jadi sebelum gua terpuruk, benar-benar terpuruk, dan udah mungkin hidup gua udah nggak tahu deh masuk ke dunia ini gelap. segala macam gelap lah gitu. Narkoba sempat. Itu udah pasti. Oh, sempat.
Iya. Tapi pengakuannya luar biasa. Tapi sekarang udah nggak dong. Jangan sampai. Amin. Udah Pak Haji, Pak Haji. Udah Haji ya? Udah Haji ya? Hah? Insya Allah kayak gitu. Tergantung Dia- Allah gitu. Di antara ungu berlima cuma beliau yang udah duluan naik haji. Itu tahun berapa Be naik haji kemarin? 2018. Udah haji duluan dia, luar biasa. Mas Roman ini jadi termasuk salah satu senior di ungu. Semasa terpuruknya justru pada saat itu ya. Iya. Ya akhirnya Tahun berapa tuh? dari 98. 98. Pas Prismon ya. Iya. Makanya di Ungu itu dari 96 itu karena gue masih di Garut, jadi akhirnya gue tahu itu Ungu itu berdiri tahun berapa itu 96 itu karena di situ ada gue juga. Jadi karena gue cuma diposisikan sebagai edisional aja karena gue punya band itu 98 itu karena band gue itu kan vakum gitu kan. Makanya dulu itu kan ada istilah ya, nggak tahu ini mitos atau bukan lagi, kalau band itu penentuannya di album ketiga. Dimana ada rasa bosen, Iya. ada rasa, aduh ini berhasil nggak sih, Nah, aduh iya. ini bisa menghasilkan nggak sih, nggak kita ya udah. Kadang-kadang gitu sih memang secara psikologis kayaknya begitu. Nah, dulu kan itu juga begitu kan diumumkan album ketiga kita. Laku apa band aku yang pertama, yang album kedua udah dipecat, belum sampai album ketiga, dicabut. Diumumkan juga begitu. Kita juga pas ngeluarin demi waktu itu album ketiga juga. Udah ngobrol sebelumnya. Ini kalau misalnya nggak namanya gimana gitu kan, ada yang bilang bubar gitu ya. harus nentuin jalan nih biar kita Iya. nggak ngabisin waktu juga, tapi ternyata takdir berkata. Iya, itu dia. Tapi ya udah ya, dari masa-masa terpuruk itu menurut lu orang yang berjasa buat lu untuk membangkitkan lagi itu siapa? Dari masa-masa terpuruk lu setelah tadi yang gue bilang garuk situ lu masuk ke dunia gelap, dunia malam. Yang membuat gue bangkit lagi, ya pacar gue yang sekarang jadi istri gue ini. Gitu. Ini jawaban nggak cari aman kan, bukan ya? Ini bukan jawaban cari aman. Enggak, emang serius. Ini Iya. jawaban serius kan? Serius gue, iya karena Dia bilang apa waktu itu? Gak bilang apa-apa sih. Enggak lah. Maksudnya dia kasih Oh, kamu menemukan cinta. kasih semangat lah gitu. Sama dia kan dari pertama gue jadi itu di album kedua Garuk. Jadi pertama gue tembak ini, jadi besoknya gue tinggal turun selama 3 bulan. Tembak dalam artian lu menyatakan cinta. Menyatakan cinta. Akhirnya berjalan dengan waktu, gue tidak pernah pacaran, ya ngalir aja sama dia. Tapi lu, gue penasaran apa yang membuat lu ngerasa dia ini sosok yang berjasa? Dia nggak ngomong apa-apa, tapi lu Enggak, merasa gue tenang nih hidup gue karena gue memiliki dia gitu. Itu kali. Ya, Iya. itu udah pasti. Itu dia. Berarti Itu memang pasti. cinta ya. Oh Cinta iya. ya. Terus ketemu sama Ungunya gimana? Siapa yang berjasa menurut Mas Roman? Nah, kalau di Ungu kan baru ketemu lagi itu tahun 2002 ya. Adalah yang menyamperin gue itulah ke studio gitu kan, nyari-nyari gue. Mungkin waktu itu kan emang tidak ada handphone segala macam. Akhirnya Eki atau siapa yang telepon ke rumah gue, nanyakan gue posisi gue di mana. Akhirnya kasih tahu ke istri gue, Roman latihan di daerah Fatmawati gini. Udah dicari sama dia lah, tiba-tiba. Zaman dulu telepon rumah ya, Telepon rumah nggak ada. nggak ada handphone ya. Nggak ada handphone. Jadi nyarinya emang susah, nggak bisa langsung ke orangnya. Pager juga ada, gue juga belum punya pager. Pager mahal dulu. Pager itu ada nih kotak segini gedenya nih, cuma segini doang nih set. Terus isinya pesan. Jadi orang yang mau mengirim pesan ke situ harus telepon ke operator, kasih pesan ke pemilik pager ini ketemu di sini jam sekian baru di pagerin nongol. Nah itu pada zaman dulu ya. Itu Iya. namanya pager. Bocil zaman sekarang pasti nggak tahu. Nggak tahu. Pager itu yang akan ya jadi semacam chat-chatan tapi dari operator. Sekarang mah udah nggak ada. Itu Ya, klasik banget. ya kalau bisa dibilang ya Mahal banget lagi. salah yang biasa ya di Ungu ya Eki. Dia yang nemuin lah ya. Ya dia, karena emang dulu emang dekat sama dia gitu kan. Terus ya akhirnya ketemu sama Ratot, Bung Asya, dengan Enda juga, terus Maki. Jadi ya walaupun dia udah nggak di Ungu pun juga tetap aja gua tetap baik. Tapi sayang sekali Ekinya malah Ya itu sendiri yang gue sayangkan ya cuma itu. Tapi kan itu pilihan kan. ya, masing-masing punya pilihan. Iya, tidak bisa Masing-masing memaksakan gitu. Itu pilihan dia itu. punya. Tapi kalau Eki nggak cabut, aku nggak masuk. Ya iya. Kan belum tentu juga Ungu sampai sekarang begini. Sampai sini. Iya. Kurang lebih kalau dirangkum dari cerita Mas Roman ini memang perjalanan itu panjang ya. Pada zaman kita itu nggak apa-apa tuh bisa nih. Sekarang nih zaman media sosial semuanya lewat konten-konten kamu kalau menarik ya kamu dilirik. Tapi kalau zaman dulu kita mau dilirik label, mau dilirik fans Dari itu mana itu? itu emang harus usahanya jauh lebih keras karena memang nggak ada di zaman sekarang. Ya bayangin tadi telepon aja nggak ada, handphone tuh nggak ada. Mungkin dulu kalau untuk mengembangkan sebuah karya segala macam ya harus terutama banyak panggung, karena dulu juga dari tahun 80 90 itu banyak panggung gitu. Kalau sekarang justru malah yang sering ngadain tuh pensi anak-anak SMA. Kalau dulu kampus
kampus, terus sampai festival kayak di Ancol. Ancol itu seminggu full itu tiap ada acara ada acara terus. Ada acara terus, jadi Ancol, Senayan tuh pasti ada tiap hari. jadi harus ngeliat terus. Kalau sekarang kan ngelirik karya orang itu ya harus lihat dari YouTube. YouTube, handphone, pokoknya handphone lah, segala sesuatu dari SIM. Ya kurang lebih begitulah. Ya berarti mau ngucapin makasih banyak buat siapa nih Mas Roman? Dari masa terpuruknya bisa bangkit. Ya pasti ya Istri udah jelas, maksudnya juga berkat dia dan itu nomor satu. Kalau Tuhan ya pasti nomor satu. Kedua istri juga yang mendampingi gue sampai sekarang ini, sampai gue seperti ini. Dan ya saudara gue yang mungkin tidak bisa juga dan banyak lah gitu kan, udah dari keluarga juga gitu, teman-teman dekat atau sahabat. Mas Roman nih kalau ditanya cerewet, tapi kalau nggak ditanya dia diem baik. Ya udah, sekian nih ngobrolan kita sama Mas Roman. Semoga ada hikmah yang bisa kamu ambil dari obrolan kita. Amin. Ya, sekarang kita lanjut lagi untuk berproses rekaman. Semoga lancar lah. Oke, salam sehat untuk semua. Gua sama Mas Roman pamit dulu ya kita ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak cerita curhatan kita hari ini. Dadah, Assalamualaikum.